Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa netizen dimanapun berada, pendengar setia channel Darussalamah Kalirahayu, para subscriber, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberi nikmat, diberikan rahmat dan juga tentunya umur panjang, berkah, rezeki melimpah. Kita semua bisa menjalankan daripada aktivitas ibadah. Kita sudah memasuki hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Nah, ini adalah hadis yang ke-11 mengenai tentang perbuatan halal, perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Perbuatannya halal, perbuatannya boleh, tapi dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan tolak. Lah, tolak kenapa dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah, dalam hal ini bukan tolaknya yang dibenci. Yang dibenci adalah penyebab-penyebab yang menjerumus ke arah tolak. Lah, mungkin para pemirsa netizen tahu apa sih yang menyebabkan tolak? Apa sih yang bisa tentunya mendorong ke arah perbuatan tolak? Tentunya penyebab-penyebab itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ini adalah kaitannya di dalam bab nikah. Di dalam bab pernikahan, ya tentunya di situ luas sekali, banyak harus kita pahami, ya, dari mulai bab nikah, kemudian hukum-hukumnya, kemudian segala sesuatunya di dalam berumah tangga. Karena rumah tangga itu bersatunya dua insani yang saling mencintai, di mana dua insan ini adalah merupakan orang yang berbeda. Keluarganya berbeda, latar belakangnya berbeda, karakternya berbeda, sifatnya, hobinya, kesukaannya, ini semua berbeda. Sehingga Pak disatukan oleh Allah. Nah, ini bisa enggak untuk saling menjaga, untuk bisa saling menghormati, untuk bisa saling bersabar, untuk saling selalu terbuka, untuk bisa saling selalu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Lah, karena apa? Ketika di dalam rumah tangga sudah tidak bisa harmonis kembali, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya, tentu akan timbullah yang namanya perceraian. Nah, maka dari itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah penyebabnya. Ya. Nah, penyebab daripada tolak itu tadi sudah dijelaskan. Di antaranya adalah perpecahan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Ketika rumah tangga ini sudah pecah, tidak saling percaya, tidak ada keterbukaan, tidak mengedepankan bermusyawarah, sehingga apa? Yus apa ciri dewek. Nah, ini sehingga apa? Maka akan timbullah yang namanya tolak. Maka hal ini yang harus dihindari. Yang mana di dalam pernikahan itu ya harus saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Itu yang dikedepankan di dalam pernikahan. Nah, kalau sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, ya sudah, wassalam, itu kan. Terus kemudian pasangan tidak lagi menjaga kehormatan dan kewajibannya sebagai muslim. Nah, ini baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya, ini tidak bisa menjaga kehormatan. Ya, dia kan sebagai seorang muslim tentunya. Nah, ketika seorang suami ini bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim, ya tentunya harus dipertahankan. Si istri pun harus bisa mengikuti daripada suami, itu juga bagus dan itu juga bermanfaat.
Jangan malah kemudian ketika suami ini tidak bisa menjaga kehormatan, terus kemudian istrinya ikut-ikutan. Nah, ini tentunya kan lucu. Justru harus yang namanya seorang laki-laki harus bisa mengajak, harus bisa tentunya mengayomi, ya, melindungi seorang istri yang ketika istri mungkin tidak bisa menjaga kehormatannya, harus dirangkul, dipeluk, dan tentunya supaya dinasihati agar bisa mengikuti daripada apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian pasangan bertingkah laku tidak baik, akhlaknya buruk, ya, sudah buruk sekali, tentunya sudah melampaui batas. Nah, itu tadi tidak bisa menjaga kehormatan sehingga. Nah, ini tentunya seorang suami pun boleh untuk melepaskan daripada tali pernikahan tersebut. Maka di situ tolak itu ada yang diperbolehkan, ada yang diwajibkan, ada yang haram, ada yang sunnah, ataupun ada yang makruh begitu. Jadi tolak itu ya seperti halnya hukum nikah, yang hukum asalnya itu adalah sunnah, hukum nikah itu adalah sunnah, tetapi ketika melihat kondisi dan situasi ini, ada kalanya harus nikah, ada kalanya boleh nikah, ada kalanya sunnah nikah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah dan sebagainya. Nah, begitu juga di dalam tolak itu ada diperbolehkan, diwajibkan, haram, ada sunnah, dan juga makruh. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada bab, tentunya di dalam bab nikah ya. Karena sangat luas sekali keilmuan agama ini, apalagi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak bisa lepas ya dari yang namanya ilmu agama. Karena ilmu agama ini tentunya yang akan membimbing kita, ya, akan mengajak kita tentunya dalam keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas khusus nanti pada bab tolak, yaitu bab pernikahan yang mungkin pada season-season tertentu insyaallah. Ya, jadi intinya bahwasanya perkara yang dibolehkan oleh Allah SWT tetapi dibenci oleh Allah adalah tolak. Yang dibenci bukan tolaknya, akan tetapi penyebab-penyebab daripada tolak itu sendiri. Maka dari itu kita harus saling menghargai, saling menjaga, saling mengayomi, saling memahami, ya, harus ada keterbukaan, musyawarah, dan juga tentunya ya, keharmonisan di dalam rumah tangga. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT di dalam menjaga keluarga kita, menjaga hubungan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.